Halo, berjumpa lagi dengan saya Yoga Wicaksana dalam pembelajaran matematika online. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas variasi-variasi soal dalam materi limit fungsi trigonometri, materi matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA. Yang pasti kalian tahu semua bentuk rumus limit trigonometri yang dimiliki adalah bentuk limit sin AX per BX pasti hasilnya A per B. Ini rumusnya. Bentuk yang kita miliki hanya ada dua macam, bentuk sin atau tangen. Contoh limit X mendekati 0, tangan AX per BX, ya hasilnya A per B. Yang kita ambil koefisiennya ini. Nah, lalu kalau misalkan kita diberikan soal limit fungsi trigonometri, namun batasnya tidak mendekati 0, berarti kita tidak bisa menggunakan rumus seperti ini. Namun, yang bisa kita lakukan adalah kita otak-atik bagaimana caranya kita bisa membawa ke dalam bentuk rumus, mau bentuknya sin AX per BX, X-nya mendekati 0, atau tangan AX per BX, atau apapun itu. Yang jelas kita jadikan terlebih dahulu batasnya itu mendekati 0. Contoh seperti ini. Limit sin X kurangi sin B dibagi dengan X min P ketika X-nya mendekati P. Ini otomatis ketika P-nya kita masukkan jadi sin P kurangi sin P 0. Bawahnya X kurangi P, berarti P kurangi P hasilnya 0 per 0. Berarti harus kita otak-atik. Kenapa? Karena hasilnya 0 per 0 itu bentuk yang tidak tentu. Sehingga kita harus otak-atik fungsi ini. Kemudian kita lihat terlebih dahulu. Rumus yang kita punya untuk limit fungsi trigonometri itu hanya ketika batasnya mendekati 0. Tapi di sini batasnya itu X mendekati P. Sehingga kita harus manipulasi batasnya ini terlebih dahulu. Dengan cara apa? Seperti ini. Kalau kita punya batasnya X mendekati P, biar yang didekati itu 0, maka kedua ruas kita kurangkan dengan P. Jadi X bagian kiri dikurangi sama P, bagian kanan juga kurangi P. Kalau kanan dikurangi dengan P pasti hasilnya 0. Kemudian yang ruas kiri jadi X min P. Sehingga kita peroleh batasnya X kurangi P mendekati 0. Nah, beres di sini. Berarti bisa dikatakan X mendekati P itu memiliki makna atau nilainya sama dengan X dikurangi P mendekati 0. Misalkan kalau tidak ingin bentuknya aneh, berarti kita misalkan X mendekati P itu sebagai A, maka kita bisa ubah batasnya. Kalau tadi X kurangi P itu sama dengan A, sehingga A mendekati 0. Nah, ini akan kita prefix di sini. X mendekati P kita ubah menjadi A mendekati 0. Nah, di sini batasnya sudah memenuhi syarat untuk masuk ke rumus limit fungsi trigonometri. A mendekati 0. Kemudian bagian penyebut X kurangi P langsung kita ubah menjadi A. Nah, kemudian di sini kita punya sin kurangi sin. Ingat rumus untuk penjumlahan sin dalam materi kelas 11 dulu. Sin min sin berarti 2 kosin. Nah, berarti kita jabarkan. Kenapa ini tidak bisa kita pisah hanya sin X per A kurangi sin P per A? Tidak bisa, karena di sini variabelnya X, di sini variabelnya A. Jadi tidak bisa kita keluarkan menggunakan bantuan rumus limit trigonometri. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita sederhanakan. Kita punya bentuk sin kurangi sin, sin tambah sin, cos kurangi cos, cos tambah cos itu kita punya. Jadi tinggal kita terapkan saja. Sin kurangi sin 2 cos jumlah bagi 2 kali sin selisih bagi 2. Diperoleh 2 cos X tambah P per 2 sin X min P per 2. Nah, di sini kan kita muncul ada X plus P dan di sini ada X min P. Nah, di sini X min P di awal tadi kan kita misalkan sebagai A. Berarti kita bisa ubah 2 cos X plus P per 2 dikalikan sin A per 2 per A. Nah, di sini
kita sudah peroleh. Ini kan sin A per 2 per A. A-nya mendekati 0. Berarti kan bisa kita gunakan rumus kan? Atau kalau kita jabarkan dulu. Kita jabarkan dulu, jadi ini limit tersendiri, jadi limit A mendekati 0 untuk 2 cos X plus Pi per 2 kali limit A mendekati 0 untuk A per 2 per A. Seperti ini. Ini nantinya akan bisa kita keluarkan. Jadinya kan limit A mendekati 0 sin A per 2 dibagi A. Berarti kita bisa ambil nanti langsung nilainya koefisiennya jadi setengah. Kemudian di sini, ini kan bentuknya masih X. Kita bisa berubah jadi A. Bagaimana caranya? Ingat, tadi kan kita memisahkan X kurangi Pi sama dengan A. Ini kan, X kurangi Pi sama dengan A. Maka ketika min Pi-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi X sama dengan A tambah Pi. Nah, kita bisa ubah nilai X menjadi variabel A. Jadi X berubah jadi A tambah Pi plus Pi. Kita sederhanakan. A tambah Pi, berarti 2Pi. Kemudian tadi yang saya lingkari, karena limit A mendekati 0, batasnya sudah memenuhi nih. Kemudian sin A per 2 dibagi A. Maka kita tinggal ambil koefisiennya berapa? 1 per 2. Seperti ini. Lalu bagian cosnya. Cosnya bagaimana? Tidak usah bingung, karena cos 0 itu kan 1, jadi tidak bermasalah. Sehingga ketika kita langsung masukkan A-nya menjadi 0. Jadi 2 cos 0 tambah 2Pi per 2. 0 tambah 2Pi ya, 2Pi. 2Pi sama dibagi sama 2, 2-nya hilang. Jadi 2 cos Pi kali setengah. 2 cos Pi, Pi itu kan 180. Cos 180 itu min 1. Sehingga kita bisa tuliskan 2 cos 2Pi per 2, 2-nya hilang jadi cos Pi-nya jadi min 1. 2 kali min 1. Nah, di sini kita bisa coret memperoleh hasil akhirnya min 1. Jadi saya tegaskan tadi untuk bentuk soal yang seperti ini batasnya itu tidak mendekati 0. Sedangkan yang rumus yang kita miliki itu ketika batasnya mendekati 0. Sehingga ini harus diotak-atik. Caranya bagaimana? Kita coba manipulasi batasnya biar menjadi 0. Dengan cara apa? Tadi yang saya sampaikan. X mendekati Pi. Agar ruas kanannya itu 0, maka ruas kanan perlu dikurangi Pi. Otomatis kalau ruas kanan dikurangi Pi, ruas kiri pun juga harus dikurangi dengan Pi. Berimbas ruas kanannya 0, ruas kirinya X mendekati Pi. Nah, kalau di sini dirasa ribet, Pak, kok ada X min Pi? Ya, kita misalkan aja yang lain. X kurangi Pi sama dengan A. Nah, berarti batasnya yang tadinya X mendekati Pi bisa kita rubah menjadi A mendekati 0. Diperoleh seperti ini. Nah, kalau sudah A mendekati 0 berarti tinggal kita selesaikan nanti. Kemudian X yang biasa kita juga harus ubah menjadi A karena nanti kan batasnya A mendekati 0. Contoh berikutnya. Di sini limit X mendekati Pi untuk cos X kurangi cos Pi per X kurangi Pi. Cos Pi kalau kita langsung masukkan kan cos Pi kurangi cos Pi 0. Pi kurangi Pi 0, 0 per 0 tidak tentu, maka harus kita otak-atik. Nah, jelas di sini X mendekati Pi, berarti ini harus kita ubah batasnya seperti yang tadi. X mendekati Pi, agar Pi-nya hilang, berarti ruas kanan sama ruas kiri dikurangi dengan Pi. Nah, seperti ini, sehingga diperoleh X kurangi Pi mendekati 0, karena ruas kanan sudah habis. Sehingga ini kita bisa misalkan terlebih dahulu X min Pi itu dimisalkan sebagai suatu variabel yang lain. Misalkan X min Pi itu sama dengan A. Nah, kalau sudah kita misalkan berarti batasnya berubah menjadi A mendekati 0. A mendekati 0 kita ubahkan ke sini. X mendekati Pi jadi A mendekati 0. Seperti ini. Limit A mendekati 0 cos X kurangi cos Pi dibagi sama ini sudah bentuk X kurangi Pi, berarti kita langsung tulis sebagai A. Ingat di sini untuk bentuknya kita sederhanakan dulu seperti yang tadi sin min sin 2 kosin. Nah, di sini cos min cos. Cos min cos penjabarannya apa? Ini min 2 sin sin. Min 2 sin jumlah bagi 2 kali sin selisih bagi 2.
Nah, di sini kemudian muncul lagi ada X kurangi Pi. Nah, X kurangi Pi tadi kan dimisalkan sebagai A. Sehingga kita bisa rubah. Jadinya X min Pi jadi A per 2. Nah, ini kan sudah sepaket nih. Sin A per 2 dibagi dengan A. Di sini A mendekati 0, min 2 sin ini dibiarkan dulu. Nah, ini nanti kan bisa menjadi setengah. Lalu tadi di sini ini masih X, sedangkan batas yang dimasukkan adalah A. Sehingga X ini harus kita ubah. Dengan cara apa? Tadi kan kita memisalkan X kurangi Pi sama dengan A. X kurangi Pi sama dengan A, maka ketika min Pi-nya kita pindah ke kanan, jadinya X itu sama dengan A tambah Pi. Kita bisa rubah ke sini. X-nya kita rubah. Jadinya limit A mendekati 0 min 2 sin A tambah Pi. Ini perubahan dari X. Kemudian ini masih sama. Ini hanya saya pisahkan biar tidak bingung. Nah, ini nanti bisa langsung keluar karena bentuknya sudah sin A per 2 per A. Nah, berarti nanti bisa langsung kita ambil setengah. Betul, seperti ini. Ini hasil dari limit A mendekati 0 untuk sin A per 2 per A. Kemudian di sini Pi tambah Pi 2Pi. Nah, ini bisa langsung kita masukkan saja. Kalau misalkan dimasukkan hasilnya 0 per 0 berarti kita otak-atik. Tapi ketika kita masukkan di sini 0 berarti 0 tambah 2Pi. 0 tambah 2Pi ya hanya min 2 sin 2Pi. 2Pi ini hilang jadi sin Pi. Sin Pi kan 180. 180 itu kalau sin 0, sehingga kita bisa peroleh min 2 kali sin Pi. Itu nilainya 0 kali setengah. Ini mau dicoret apapun, kalau kalikan 0 tetap hasilnya sama dengan 0. Baik, itu variasi soal limit fungsi trigonometri ketika batasnya tidak mendekati 0. Triknya bagaimana? Kita ubah batasnya mendekati 0 agar apa? Agar kita bisa gunakan rumus limit fungsi yang kita miliki, yaitu limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Seperti itu. Sekian dari saya penjelasan, semoga mudah dipahami. Terima kasih.